Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba membagikan video tutorial pembelajaran bagaimana caranya menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis Debian versi 8 melalui VirtualBox, dan sampai nanti kita ke pengaturan IP address, dan juga kita coba akan meremote server menggunakan putih. Oke, materi ini diperuntukkan bagi anak didik kami yang berada di tingkat SMK kelas 11 dan kelas 12 dalam materi administrasi sistem jaringan. Oke, pertama-tama kita harus persiapkan dulu software apa saja yang kita butuhkan. Yaitu yang pertama, kita pastikan kita sudah menginstalasi VirtualBox pada komputer kita. Yang kemudian kita sudah pastikan memiliki yang namanya installer Debian, ya, dalam bentuk ISO. Dia ada 3 kaset, ya. Nanti kita akan memulai dari kaset atau 3 DVD pertama, ya, yang ini. Seterusnya kita memiliki yang namanya aplikasi putih yang akan kita cobakan nanti untuk meremote server melalui putih. Untuk itu, buat anak didik kami, perhatikan videonya step by step. Yang pertama, kita akan mengatur dulu VirtualBox. Nih, ya. Pastikan pada komputer Anda sudah terinstall yang namanya Oracle VM VirtualBox. Kemudian akan kita coba setting. Coba diklik new, ya. Nah, di sini kita buatkan namanya, misal server Debian, ya, server Debian. Kemudian next. Nah, untuk pengaturan memorinya tergantung dari kapasitas memori pada komputer kita. Untuk kali ini di laptop Bapak akan Bapak coba 1 GB, ya. Kemudian klik next. Nah, create virtual hard disk, ya. Kita pilih ini, create virtual hard disk. Nah, di sini kita pilih saja VDI. Next. Nah, untuk pengaturan hard disknya boleh kita rubah misalnya menjadi 10 GB, ya, 10 GB. Kemudian create. Nah, untuk di situ pengaturan sistemnya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur setting terlebih dahulu. Setting. Nah, di sini di storage, kemudian pilih MPT, ya. Pastikan Anda sudah memilihnya. Kita akan memasukkan file ISO-nya tadi. Nah, klik ini tanda DVD atau tanda CD ini, ya, PCD, ya. Klik. Kemudian pilih Choose Virtual Optical Disk. Nah, carilah di mana tadi letak dari ISO Debian kita, ya. Boleh di D, boleh di C, ya. Misalnya dari C kita ambil, ada tadi di SMK 3 penyambungan. Kemudian Debian. Nah, pastikan anak-anak sekalian memilih yang di PD1 terlebih dahulu, kemudian klik open, ya. Sehingga yang tadi keadaannya masih kosong sekarang sudah terisi dengan Debian 8, ya, titik 3. Langkah selanjutnya pilih network, ya, enable network adapter. Nah, karena kita ini dalam instalasi ini belum terkoneksi ke internet, maka kita gunakan saja nanti, ya, LAN card yang berada di VirtualBox di komputer kita. Nah, kita manfaatkan nanti dia LAN cardnya. Kita pilih di sini host only adapter saja terlebih dahulu.
ya. Kemudian klik OK. Nah, sampai di sini pengaturan VirtualBox-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah klik Start. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah jangan salah memilih, karena kita menginstal berbasis TeX. Yang kita pilih adalah install saja, yang ini ya, karena yang di bawah adalah grafik. Jadi kita pilih install saja dengan menekan tombol enter. Tunggu proses. Kemudian untuk pengaturan bahasa kita pilih yang Indonesia, karena kita masih pemula, kita pilih Indonesia saja biar lebih mudah untuk dipahami. Pilih Indonesia, tekan enter. Lanjut instalasi dengan bahasa yang dipilih ya. Untuk memindahkan kursornya kita gunakan tombol tab atau juga tombol panah yang berada pada keyboard. Pilih ya. Kemudian lokasi pilih Indonesia. Untuk keyboard pilihannya kita pilih Inggris Amerika. Tunggu proses ya, membuat komponen tambahan. Dia akan mencek terlebih dahulu apakah sistem yang sudah kita atur tadi sesuai. Proses instalasi ini memakan atau butuh waktu sekitar 1 jam. Untuk itu pada anak-anak kami semuanya harap bersabar dan ikuti terus tutorial ini step by step agar kita nanti sama-sama berhasil. Ini akan mencoba membaca card Ethernetnya ya. Nah, di sini di dalam mengatur jaringan kita klik tidak saja, karena kita akan coba mengatur IP address-nya pada saat instalasi. Jadi kita pilih tidak. Kemudian di sini ada pilihan atur jaringan secara manual ya, karena kita akan mengatur jaringannya secara manual. Masukkan alamat IP. Kita coba alamat IP-nya 200.100.x.1 ya. X di sini pastikan adalah nomor absen Anda di kelas ya. Jadi untuk X itu diganti dengan nomor absen anak-anak kami semuanya. Berapa nomor absen Anda di kelas? Misalnya saya buat 0.1 saja. Yang 0 tadi itu adalah sesuai dengan nomor absen Anda. Kemudian lanjut. Netmasknya biarkan saja. Lanjut. Untuk pintu gerbangnya berarti menjadi 200.100.0.1 sesuai dengan IP address yang kita masukkan tadi. Kemudian lanjut. Alamat server DNS ya, karena kita belum terkoneksi ke internet, kita biarkan saja alamatnya adalah alamat IP address kita. Tapi nanti kalau sudah mau connect, ini bisa diatur dengan 8.8.8.8. Jadi kita biarkan saja sesuai dengan alamat IP address kita. Kemudian lanjut. Kita harus sabar menunggu. Ini sedang pembacaan sistemnya ya, IP address yang kita masukkan tadi. Jadi hanya butuh sekitar kurang lebih 1 jam
kita sudah bisa menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis teks ya dengan Debian. Nah, di sini dia meminta nama host ya. Boleh kita masukkan, kita biarkan Debian juga boleh, kita ganti juga boleh. Tuh, kali ini Bapak akan ganti menjadi SMKN 3 Penyambungan ya. Kemudian lanjut, nama domainnya kita buat juga SMKN 3 Penyambungan .sch id ya, SMKN 3 Penyambungan .sch id. Kemudian kita lanjutkan kata sandi root ya. Untuk kata sandi masukkan yang gampang diingat saja, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut, nama lengkap dari pengguna baru. Nah, ini nama lengkap kita. Boleh lengkap, boleh tidak usah terlalu lengkap. Misalnya pada kesempatan ini Bapak buat YD saja ya, YD. Lanjut, nah, nama untuk akun Anda ya, samakan saja YD. Lanjut, kemudian dia meminta password, masukkan lagi, sesuaikan dengan yang tadi biar gampang diingat, 3 4 5 6 7 8. Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut. Nah, kemudian untuk mengatur waktu kita pilih Sumatera. Nah, di sini karena kita masih pemula, kita tak perlu dulu bagi partisi harddisknya, jadi kita pilih saja yang terpandu gunakan seluruh harddisk dengan setel LVM ya. Yang nomor 2 nya ini kita pilih, enter, kemudian di enter. Nah, ini partisi berkas di satu partisi disarankan untuk pemula. Karena kita masih pemula ya, coba kita pilih yang untuk pemula saja. Tulis perubahan ke harddisk dan pengaturan LVM, iya ya, iya. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, tapi kalau kita dalam tahap belajar, kita harus bersabar. Sampai di sini selesai mempartisi harddisk ya, pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan pada harddisk, enter saja. Tulis perubahan yang terjadi pada harddisk, pilih ya. Ini sudah mulai menginstalasi sistem operasinya. Kita tunggu sampai tahapan mencapai 100%. Sabar menanti. Bapak harapkan dengan video ini anak-anak kami semuanya nanti sudah harus bisa mengikuti materinya, karena materi ini nanti akan step by step. Setelah selesai menginstalasi sistem operasi jaringan, kita juga akan menginstalasi DHCP-nya untuk memberikan IP address kepada klien secara otomatis. Setelah itu kita lanjut lagi nanti ke menginstalasi web server. Setelah itu lanjut lagi materinya menginstalasi DNS server.
Ada juga itu, kita lanjut ke web server, proxy server, mail server ya, sampai nanti pembelajaran kita selesai sesuai dengan KI dan KD yang ada di administrasi sistem jaringan kelas 11 dan kelas 12 teknik komputer jaringan. Oke, Bapak harap bersabar karena ini adalah memasang sistem dasar, sudah mulai menginstal ya, menginstalasi sistem operasinya ke dalam harddisk. Sabar menunggu. Bapak nanti akan coba buatkan video step by step, langkah demi langkah. Jadi ikuti terus videonya. Silakan bersantai-santai, tunggu proses sampai selesai, tapi jangan ribut. Di laboratorium praktikum itu sebenarnya yang bekerja adalah tangan dan pikiran, bukan mulut yang harus ribut. Ya nak ya, tangan yang harus bekerja dan pikiran kita yang harus bekerja, bukan mulut kita. Bapak harap walaupun kita menunggu sekitar 1 jam kurang lebih, ya jangan ribut, ikuti saja video tutorialnya. Semoga nanti semua anak didik kami sukses dalam menginstalasi sistem operasi jaringan ini. Silahkan rehat-rehat sejenak, goyang-goyang kepalanya ya, rileks saja karena ini sudah mulai tahapan instalasi, mengisi ke dalam harddisk yang sudah kita atur tadi. Masih sekitar 83% ya, 83%. Kecepatannya ini sebenarnya tergantung dari prosesor dan memori yang digunakan pada komputer kita, baik laptop atau PC. Kalau speknya tinggi, prosesnya akan lebih cepat, tapi kalau speknya rendah, ya
kita juga harus bersabar. Ingat, orang sabar dikasihani Tuhan. Ini lo nyampe ke ujung. Coba melempar manggis, mangisku lempar mendapat. Ku coba enam garis, mangisku ya. Nah, sampai di sini ada mengatur pengelola paket ya, karena kita tadi menggunakan DPD1 ya, kemudian ada DPD2, ada DPD3. Seharusnya memang harus kita pindai, tapi Bapak sarankan kita pilih tidak saja, biarkan saja tak usah dipindai. Kemudian gunakan satu jaringan cermin, kita pilih tidak saja biar prosesnya lebih cepat. Ini sudah memilih dan memasang perangkat lunak pada harddisk ya. Kita tunggu, barangkali hanya tinggal 10 menit lagi pembelajaran ini akan selesai. Berpartisipasi di dalam survei, kita pilih saja tidak terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu, memilih perangkat lunak. Karena kita tadi berbasis teks, pastikan jangan memberikan bintang pada Debian desktop. Karena kalau ini nanti kita tandai, berarti kita menginstal berbasis grafik. Hilangkan tanda bintangnya menggunakan spasi pada keyboard. Ya, pastikan tanda bintang pada Debian desktop dihilangkan. Kemudian kita pilih web server ya. Web server ini dikasih bintang, print server, SSH server. Kita kasih bintang ya. Karena ini nanti adalah aplikasi yang akan kita install juga untuk layanan servernya. Berarti pastikan yang 4 ini, mulai dari web server, print server, SSH server, perkakas sistem standar, dikasih bintang atau ditandai. Kemudian kita lanjutkan. Sampai tahapan ini Bapak rasa sekitar 10 menit lagi sudah selesai.
rehat-rehat sejenak, santai-santai. Cuma kamu sayangku di cuma kamu tanpa apa terasa tunggu prosesnya. Ini sudah tahapan akhir dalam menginstalasi sistem operasi jaringannya. Berharap walaupun butuh waktu 1 jam, semua siswa kami tetap eksis dan aktif mengikuti video pembelajaran ini. Sekitar 45%. Bagaikan air yang jernih di dalam kasih berdebu, akhirnya putaran itu jual antara kita. Ku harap engkau kan setia walau dipandang hina, namun cinta kita, cinta yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Boleh nyanyi-nyanyi sambil duduk-duduk, tapi suaranya cukup dalam hati ya, biar kawan-kawan yang lain tidak terganggu. Karena memang menunggu prosesnya ini ya, kita diuji dengan kesabaran kan, seperti itu. Silakan nyanyi di dalam hati, tidak apa-apa, bergerak sana sini sekitar ya 10 menit lagi.
Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Antara kita. Masih sekitar 68 ya, 68%. Nanti kalau ada satu orang yang sudah selesai, biar lebih aktif, cari kawannya yang belum bisa, yang belum tuntas, ajari ya, karena ilmu itu harus diajarkan kepada orang lain biar Anda mendapat pahala, itu ya nak ya. Ajari kawannya yang belum bisa, kalau nanti kawannya sudah bisa, diajarinya lagi ya. Jadi kita belajarnya metodenya seperti itu, metode hierarki ya kan, ajari sehingga semua satu kelas bisa tuntas. Itu yang Bapak harapkan dari anak-anak kami semuanya. Sudah di 80%, sebentar lagi akan selesai. Harap bersabar. %90, sebentar lagi. Bunga mawar, bunga melati. Jika Anda simak video ini, Anda pasti mengerti. Ini sudah tahapan penyelesaian, tinggal 6% lagi. Cepat.
Nah, ini memasang bootloader ya. Kita pastikan memilih ya. Tapi pada tampilan memasang bootloadernya ini, yang kita pilih adalah yang kedua. Jangan kita pilih masukkan perangkat secara manual ya. Pilih yang kedua saja. Ya, pastikan pilih yang kedua kemudian enter. Habis ini Bapak rasa nanti tahapan ini adalah tahapan akhir ya, proses instalasinya. Kita tunggu saja. Nih, sedang menyelesaikan instalasi. Nah, sampai di sini sebenarnya instalasi sistem operasi jaringan ya sudah selesai. Tapi masih sistem operasi loh. Masih banyak aplikasi-aplikasi atau service yang harus kita install di dalam server tersebut. Tapi kita akan buat step by step. Ini kita enter saja. Nanti kalau komputernya mereboot ya atau merestart, biarkan saja, tunggu sampai ada muncul nanti tulisan login ya, biarkan saja, tak usah di enter, biarin saja karena dia ini komputernya sudah merestart ya, atau virtualboxnya sudah mereboot. Bukan reboot dalam bahasa Mandeling ya nak ya, reboot berarti mengulang kembali seperti itu. Biarkan saja, kita tunggu sampai loading selesai ya, dia membaca sistemnya karena kita baru selesai menginstalasi. Nah, ini kan sudah muncul login. Bagaimana sih caranya untuk masuk Pak ke dalam sistemnya? Di sini pada tampilan ini kita ketik ya dengan perintah root. Karena kita tadi berbasis teks, berarti semua perintahnya ya diinput secara manual. Kemudian masukkan password yang kita inputkan tadi, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau seandainya kursor atau yang berkedip itu tidak bergerak, biarkan saja, yang penting masukkan password yang kita input tadi kemudian di enter. Nah, sampai di sini kita sudah masuk ke dalam root atau tahapan instalasi sudah selesai. Langkah selanjutnya kita pastikan dulu IP address yang kita masukkan tadi sudah terbaca oleh sistem dengan perintah if config ya, if config kemudian enter. Nah, perhatikan di situ pada header 0 ya, add 0, lihat di situ sudah ada IP-nya 200.100.0.1. Berarti di dalam sistem komputer kita ini ya sudah ada IP address-nya yang kita input tadi. Jadi kalau seandainya tadi kelewat, belum sempat, berarti kita harus menginputkan atau memasukkan IP address secara manual lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita tes apakah IP address yang kita buat tadi sudah terkoneksi atau belum dengan perintah ping 200.100.0.1 enter. Nah, sampai di sini alhamdulillah ya, sistem operasi jaringan sudah terinstall, IP address sudah teratur. Untuk menghentikan prosesnya kita tekan Ctrl C pada keyboard biar dia berhenti. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur agar server atau Debian ini terkoneksi dengan klien atau Windows kita ya, dengan cara atur terlebih dahulu ya IP address pada LAN VirtualBox-nya. Ini ya, perhatikan ke bawah, klik kanan, open network and sharing, kemudian
pilih change adapter setting. Nah, di sini kan muncul banyak nih. Ada Bluetooth, ada Ethernet ya, ada WiFi. Nah, yang kita pilih adalah VirtualBox host only. Nih. Karena kita tadi menginstal Debian di VirtualBox dan kita pilih tadi adalah host only adapter. Jadi, di sini yang kita atur IP untuk kliennya ya. Klik kanan, pilih properties. Kemudian pilih internet protokol versi 4 properties. Nah, ini nih di sini kita buat IP address yang satu segmen dengan server kita di 200.100.0. Berarti untuk kalian adalah 2 ya. Subnet mask secara otomatis. Kemudian di file gateway berarti kita harus terhubung ke server ya. Berarti kita buat IP server di sini 200.100.0.1. Nah, karena tadi yang kita atur masih ya skema jaringan LAN, untuk DNS server kita biarkan saja kosong. Kemudian kita klik OK, close. Kita tutup saja, close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba tes koneksi ya melalui kliennya. Tekan Windows R ya, agar nanti bisa masuk ke menu run. Saya pindahkan dulu videonya ya. Di sini Windows R, kemudian ketikkan cmd untuk membuka command prompt. Nah, ini kan berada di Windows kita ya. Coba kita ping IP yang kita buat tadi, ping min.t 200.100.0.1 enter. Nah, ya. Berarti kalau tulisannya sudah reply from 200.100.0.1, kita sudah bisa terkoneksi ke server. Karena ini adalah IP server kita tadi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan. Nah, baru kita ping juga IP yang kita buat tadi pada kliennya 200.100.0.2 enter. Nah, di klien juga ya, setelah kita tes koneksinya menggunakan perintah ping tadi, ternyata sudah reply from ya, sudah terkoneksi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan. Kita tutup saja. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal coba ya untuk meremotnya menggunakan putih. Pastikan Anda sudah memiliki aplikasi putih seperti ini ya. Ini buka putihnya, kecilkan saja dulu ini ya, geser biar nampak putihnya. Nah, ini ya, ini tadi di Debian atau di VirtualBox-nya, sementara ini dari klien ya. Di sini kita masukkan IP dari server 200.100.0.1 ya. Karena kita akan mencoba menghubungi server ya dengan paket yang kita install tadi yang namanya SSH server. Pada pemilihan paket tadi kan ada, kita pilih SSH server. Setelah kita masukkan IP-nya, kita klik open. Warning potential security, yes kan saja. Nah, di sini kita sudah login lagi, login ke server Debian melalui klien. Nah, berarti loginnya adalah nama kita tadi. Tadi kalau Bapak tidak salah YD ya, YD enter, passwordnya sama 123456778 enter. Nah, sekarang yang tampilan ini kita sudah bisa terkoneksi antara klien dengan server. Apa bedanya Pak? Ini masih tanda string atau tanda dolar ya.
karena kita masih sebagai tamu. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk sebagai root melalui remote? Nah, di sini kita ketikkan SU, enter, ya, SU, kemudian kita masukkan passwordnya juga 123456778, enter. Nah, sekarang sampai di sini sebenarnya materi pertama kita pada pembelajaran ini sudah selesai, karena kita sudah bisa meremote, ya, meremote server yang berada di VirtualBox melalui klien kita. Nah, apa buktinya Pak bahwa kita sudah bisa masuk ke dalam server? Nah, ini kan tampilannya sudah sama dengan yang berada di Debian tadi, ya, di Debian tadi. Coba kita remote dulu, kita matikan sistemnya, sistem yang ada di Debian melalui kliennya, ya, dengan perintah fire off. Nah, fire off, enter. Nah, perhatikan yang sebelah tadi, yang sebelah kiri ini sudah hilang, sudah mati. Berarti Debiannya sudah kita shutdown atau kita matikan dengan perintah fire off. Sampai di sini sebenarnya materi untuk menginstalasi sistem operasi jaringan, mengatur IP address, dan juga untuk meremote sudah selesai. Jika dan didik kami selesai sampai di sini, Bapak akan berikan nilai 90. Sekian, terima kasih video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.